Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar yaitu cara menyusun jurnal penutup atau closing entries pada PT Jaya Tama. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai lagi pembelajaran kita, pembahasan tentang kasus PT Jaya Tama untuk paket 3. Hari ini kita akan membahas yaitu closing entries atau jurnal penutup. Untuk jurnal penutup ini datanya kita ambil di neraca lajur atau worksheet. Jadi data kita ambil di dalam neraca lajur, yaitu di bagian laba rugi atau rugi laba. Dari bagian laba rugi di sini ada kolom yang di kredit dan kolom yang di debit. Untuk kita membuat jurnal penutup, akun-akun yang ada di kredit kita pindahkan ke sebelah debit dan akun yang ada di debit kita pindahkan ke sebelah kredit. Itu untuk jurnal penutup. Jadi datanya kita ambil di neraca lajur. Untuk yang pertama, kita ambil dari akun-akun yang ada di sebelah kredit. Ini akun-akun yang ada di sebelah kredit. Akun-akun yang ada di sebelah kredit ini dimulai dari contohnya merchandise inventory, lalu ada service income, lalu ada purchase discount, interest revenue, dan other revenue. Jadi semuanya ini akun-akun yang ada di kredit kita pindahkan ke sebelah debit untuk ditutup. Ada 5 akun. 5 akun ini kita pindahkan untuk ditutup. Jadi jurnal penutupnya yaitu sales of merchandise di debit, service income, purchase discount, interest revenue, dan other revenue di debit, dan kreditnya income summary. Jadi akun-akun yang awalnya ada di kredit kita pindahkan ke sebelah debit. Berikutnya, akun-akun yang ada di debit, akun-akun yang di rugi laba yang ada di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit, yaitu semua akun-akun yang ada di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi jurnal penutupnya kita buat. Sales diskon yang awalnya di debit kita pindahkan ke kredit. Sedangkan yang di debitnya yaitu income summary. Jadi jurnalnya income summary di debit dan yang kreditnya sales diskon, sales return sampai dengan interest expense. Bisa dilihat ya, jadi income summary di debit. Akun-akun yang awalnya di debit kita pindahkan ke kredit dengan angka yang sama. Jangan sampai salah. Sedangkan income summary ini merupakan jumlah dari akun-akun yang ada di kredit, akun yang ditutup. Jadi kalau yang pertama akun kita ambil datanya di laba rugi bagian worksheet,
atau neraca lajur yang ada di kredit dipindahkan ke debit, sedangkan yang kedua, akun-akun yang di kredit yang awalnya di debit kita kreditkan. Yang ketiga yaitu untuk penutupan dividen. Kita ada dividen sebesar Rp37.500.000. Bisa datanya juga diambil di neraca lajur. Jadi inilah dividen. Dividen ini ditutup. Yang awalnya dividen ada di sebelah debit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi jurnal penutupnya dibuat. Karena dividen ini merupakan modal, bagian dari modal, maka kita tutup ke dalam retained earnings. Jadi jurnalnya retained earnings di debit dan dividen di kredit sebesar Rp37.500.000. Untuk yang keempat, jurnal yang keempat kita menutup laba atau retained earning-nya. Data diambil dari neraca lajur, bisa di dalam neraca lajur. Di dalam neraca lajur ini ada laba bersih, yaitu laba bersihnya sebesar Rp1.259.566.051. Laba di sini kita tutup masuk ke dalam retained earning. Jadi jurnalnya income summary di debit dan retained earnings di kredit sebesar Rp1.259.566.051. Jangan lupa diberikan nomor akunnya. Jadi inilah jurnal penutup. Jurnal penutup terdiri dari 4 bagian, yaitu datanya diambil dari yang pertama dari laba rugi yang akun-akun ada di kredit kita debitkan, lalu kedua diambil dari laba rugi di dalam neraca lajur, akun-akun yang di debit kita kreditkan, dan yang ketiga yaitu data diambil dari untuk menutup dividen atau modal. Ada pembagian dividen yang awalnya di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit dividennya. Dan yang keempat atau terakhir, untuk memindahkan akun laba rugi menjadi masuk ke dalam akun retained earning atau laba ditahan. Saya akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.